Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Estina Apriliani, peserta PPG dalam jabatan Kemendikbud Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta 201016659475. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, akan melaksanakan uji kinerja dengan bimbingan kelompok dan konseling individu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar kita semangat. Selamat siang anak-anak. Siang. Tetap semangat luar biasa. Oke, insya Allah Ibu sangat senang hari ini kita bertemu lagi dalam kelas DK ya, bimbingan konseling dalam bimbingan kelompok. Dan walaupun siang hari gitu ya, tapi masih tetap ada aura semangat dalam jiwa kalian. Oke, kita buka dulu pertemuan kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasa, kita dengarkan tasmik Quran yang akan dibawakan oleh Zidan. Silahkan Zidan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiqun as-sabiqun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jazakumullah khairan jaza pada Zidan yang sudah membacakan tasmik. Semoga dengan tasmik Quran akan menambah keberkahan dan kelancaran pertemuan kita pada siang hari ini. Amin. Anak-anak, kita hari ini ada berapa orang? 8. Ada 8 ya. Gue cek ya, siapa aja yang hadir. Ada Nande hadir. Kemudian Feby hadir. Nabila hadir. Ayu hadir. Zidan Hadir. Irfan Hadir. terus Ariel. Hadir. Alhamdulillah lengkap ya semua. Kita 8 orang sudah lengkap pada siang hari ini. Jadi kita sudah siap semua ya. Siap. Anak, untuk siang hari ini Ibu pengen lihat senyum kalian dulu. Senyum dulu ya, biar semangat. Nah, terima kasih atas senyumnya pada siang hari ini. Semoga memberikan energi positif pada kita ya. Walaupun hari ini kita anak-anak habis pas ya. Pasti tentunya capek, lelah gitu ya. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mengadakan pertemuan kita, yaitu bimbingan ya kelompok dan bimbingan konseling ini. Masih ingat anak-anak untuk hari ini kita mau bimbingan kelompok dengan tema apa? Siap. Setelah lulus SMA lanjut kuliah Atau tidak? harus kuliah. Ya, semua benar gitu ya. Jadi tema kita pada hari ini adalah lulus SMA harus kuliah gitu ya. Nah,
kita akan menggunakan metode Debat. debat ya, metode debat. Dengan metode debat ini kita sudah tahu ya, nanti kita buat aturan-aturannya. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita buat dulu aturan kelompok kita. Jadi dalam debat itu ada aturan. Siapa yang masih ingat tentang aturan debat? Tidak boleh. Tidak boleh memojokkan satu lawan. Ya, tidak boleh. Tidak boleh memojokkan atau apa? Menjatuhkan lawan apa? Tim yang lain gitu ya. Tidak boleh menjelekkan. Tidak boleh menjelekkan. Terus apa lagi? Tidak membawa emosi saat berdebat. Ya. Tidak membawa emosi. Emosi yang negatif ya tentunya ya. Ya. Kalau emosi positif boleh lah. Terus apa lagi? Tidak boleh makan. Ya, tidak boleh makan. Tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Tidak berkata kasar. Tidak berkata kasar. Ada lagi mungkin? Harus berkata sopan dan santun. Kata sopan dan santun. Kemudian boleh Ibu menambahkan? Boleh. Jadi nanti karena kita dibagi dua tim ya, tim perempuan dan tim laki-laki gitu ya, dan ada tim pro, ada tim kontra. Nah, dari masing-masing tim nih ada 4 orang ya. Jadi 4 orang kita bagi jadi 1 speaker pertama, dan speaker kedua, speaker ketiga, yang terakhir replay. Ya, paham ya? Paham. Nah, dan tidak ada yang meninggalkan tempat gitu ya selama Debat berlangsung. ya selama kegiatan kita berlangsung. Kemudian Ibu tambahkan lagi, jadi kalau kita sedang tidak disuruh mengoperasikan tabnya, kita tahan diri dulu gitu ya, untuk tidak mengotak-atik tab kita dulu. Nanti ada saatnya kita harus mengoperasikan tab kita. Gitu ya, sepakat? Oke. Jadi dalam bimbingan kelompok dengan metode debat ini, kita sudah pernah melakukannya gitu ya. Dan semua yang ada di sini adalah anggota kelompok, dan Ibu adalah sebagai pemimpin kelompok. Sebelum kita masuk ke temanya, Ibu akan menjelaskan tujuan gitu ya. Tujuan khusus gitu ya dari pertemuan kita pada siang hari ini. Yang pertama, peserta didik bisa gitu ya menentukan pilihan karirnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis pilihan karirnya berdasarkan analisa SWOT. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mendesain atau merencanakan atau merumuskan perencanaan karirnya dengan baik. Paham ya sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau gitu kita mulai. Nah, biar kita lebih semangat, Ibu mau memberikan yel-yel. Siap ya? Siap. Jadi kalau Ibu bilang, menyampaikan generasi karakter bangsa gitu ya, kalian menjawab I am smart, you are smart, we are champion. Ya, champion gitu ya. Bisa ya semuanya ya? Bisa. Kita tes dulu deh. Generasi karakter bangsa. I'm smart, you are smart, we are champion. Oke, itu pertama. Jadi yel-yel ini akan kita gunakan dari awal sampai akhir gitu ya, biar kita terus tetap semangat. Untuk selanjutnya kita siap-siap ya untuk metode debat. Ini sudah di posisinya sudah pas. Mana speaker 1, di mana speaker pertama?
Speaker pertama, speaker kedua, speaker ketiga, speaker Replay. ya, replay ya. Nah, nanti boleh bicara gitu ya. Jadi kalau speaker pertama nanti yang bicara dulu yang pro dulu ya. Atau yang kontra dulu? Oh. Yang pro dulu, baru nanti speaker pertama yang kontra. Kemudian baru speaker kedua yang pro. Begitu ya, selanjutnya bergantian. Nanti terakhir replay untuk merangkum semuanya. Paham ya? Paham. Oke. Dewan meyakini gitu ya, bahwa peserta didik setelah lulus SMA itu harus kuliah. Nah, silahkan kalian sebelumnya diskusi dulu dengan kelompok. Ibu kasih waktu 2 menit. Jadi kalian mau apa yang harus dibicarakan? Boleh kumpul. Silahkan tabnya boleh dibuka, ya. Kalian boleh menuliskannya di tab. Ya, buka dulu tabnya. Ya, diskusi dulu, silakan diskusi dulu. Diskusi bareng ya, jadi biar Ibu kasih waktu 2 menit. Karena peluang kerjanya lebih banyak ketika kita mencari pengalaman dari kita kuliah. Cuma tahu di semesternya aja tanpa tahu yang maksudnya terus kuliah itu memberikan kita kesempatan belajar ke luar negeri, bisa mempelajari kehidupan memilih jalan hidupnya tidak harus kuliah juga. Entah kenapa rata-rata orang yang begitu kan tidak lanjut kuliah, lanjut sekolah kan lebih banyak skillnya ditingkatkan untuk sosialisasi masyarakat. terus Rata-rata yang tidak kuliah itu lebih banyak perusahaan yang masih satu S2 dari kondisi sekarang yang sekarang. Mana? Sudah? Diskusinya sudah? Sudah. Oke. Udah ya? Udah. Kalau sudah, kita mulai debat kita pada siang hari ini. Oke, tadi Dewan meyakini bahwa lulus SMA harus kuliah. Gimana dengan yang pro? Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang pendapat saya bahwa lulus SMA itu diharuskan untuk kuliah. Kenapa? Karena di sekolah menengah atas atau SMA itu skill kita kurang. Beda lagi dengan SMK atau jurusan yang lain. Itu lebih ditekankan pada skillnya. Jadi, maka dari itu kuliah itu diperlukan untuk mengasah keterampilan dan pengetahuan lebih dari kita SMA. Terus alasan kedua itu karena di zaman sekarang itu gelar sarjana itu menjadi standar untuk masuk kerja. Kenapa? Biasanya standar D3 atau S1 itu menjadi pengaruh besar untuk melamar pekerjaan ya, walaupun keterimanya sisi keterimanya itu 50-50, tapi sarjana itu bisa membuat kesempatan seleksi pekerjaannya itu lebih daripada orang yang tidak kuliah. Jadi kesempatan untuk mendapat pekerjaannya itu lebih 50% mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang silakan. Kalau menurut diri saya pribadi, daripada kuliah, mending kesempatan 4 tahun yang kita gunakan untuk kuliah itu dibangun untuk mencari pengalaman dan terjun langsung di dalam dunia masyarakat. Kenapa? Karena kita bisa melihat orang yang kuliah 4 tahun itu kebanyakan
tidak mendapat pekerjaan. Karena apa? Di dalam kuliah itu terlalu banyak yang namanya teori. Hanya teori, tapi prakteknya kurang. Ada praktek mungkin yang bisa kita bilang KKN, tapi KKN itu apakah cukup? Tidak sama sekali. Makanya oleh karena itu kenapa saya sendiri pribadi lebih memilih tidak kuliah, tapi mengolah diri saya sendiri kayak otodidak gitu, supaya jalannya lebih bagus. Karena waktu 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Jatuh bangun di situ 4 tahun itu proses yang hampir bisa dibilang cukup untuk membuat kita jadi sukses gitu. Ya, terima kasih. Jadi kalau boleh garis bawahi, kemudian nggak harus kuliah gitu ya, waktu 4 tahun penting buat terjun ke masyarakat, terus melihat apa yang terjadi gitu ya. Pengalamannya jadi lebih banyak. Ya, belajar dari pengalaman gitu ya. Oke, kita lanjut ke speaker kedua yang pro, Nabila. Alasan kuliah ikut itu salah satunya untuk kayak, kan kita masing-masing tuh punya mimpi ya, mungkin salah satunya tuh dengan kuliah. Kuliah itu bisa dapat mengubah mimpi menjadi kenyataan. Terus kita juga bisa meningkatkan taraf hidup ekonomi, karena setelah kuliah pasti kita tuh akan kerja kan, dan di kuliah itu kita kayak apa ya, dia itu menentukan keahlian kita di mana dan kita kerja di keahlian itu, jadi bisa meningkatkan taraf ekonomi dan keluarga. Oke. Jadi bisa untuk cara meraih impian kita gitu, dan juga bisa meningkatkan taraf ekonomi kita gitu, ketika kita sudah mendapatkan kerjaan. Nah, mungkin dari yang pihak kontra nih. Menurut saya ada 2 positifnya jika kita memilih bekerja dibandingkan kuliah. Yang pertama, mandiri secara finansial, di mana orang yang memilih bekerja di luar pastinya akan mandiri secara finansial karena akan pada saat bekerja mempunyai penghasilan sendiri, dan juga mengatur finansialnya sendiri. Maksudnya di sini orang yang bekerja di luar itu akan bisa mengatur keuangannya secara maksimal untuk biaya hidup, biaya dan lain-lain, berbeda dengan orang yang kuliah, di mana orang yang kuliah itu kebanyakan masih ditanggung oleh orang tua, menjadi beban dan banyak. Betul. Itu sama, ada lagi tadi. Ya, yang pertama tadi betul. Mandiri secara finansial. Kedua, bagaimana mengatur finansial sendiri, keuangannya sendiri. Oke, keren. Aplaus buat Irfan. Nah, Aziz, kok Aziz? Kita ke pro dulu deh, Nabila. Kok Nabila? Febi, maaf. Oke, kalau menurut saya kenapa kuliah itu penting setelah SMA, karena begini, masa depan itu membutuhkan skill. Ya mungkin orang-orang yang nggak kuliah ya dia bisa, tapi kayak cuma tahu dasarnya. Tapi kalau orang kuliah itu dia sudah tahu dasarnya, ditambah dia juga ada kerja di lapangannya, jadi tambah mengerti apa yang terjadi di masa depan dan bisa mengatasinya dengan baik. Lalu kuliah itu juga mempunyai sisi positif di mana kuliah bisa memberikan kita kesempatan untuk belajar di luar negeri. Kenapa begitu? Karena kita tuh bisa belajar dari negara lain, negara-negara maju, bagaimana sih mereka berkembang, bagaimana sih mereka majunya tuh gimana, itu kita bisa belajar. Terus juga di masa depan itu kan kita tuh butuh skill yang memang benar-benar kita ya punya kita sendiri gitu, nggak kerja sama orang lain kan. Dan kalau di kuliah kita ya diajari kalau gimana sih kalau kita punya skill, jadi gini itu udah ada tujuannya gitu loh, udah ada jalannya, tinggal kita jalan gitu. Tapi kalau yang nggak kuliah tuh kan masih rada bingung, ini mau kemana gitu. Ya mungkin sekian. Oke, plus. Ya itu dari Feby gitu ya, pendapatnya bisa mengasah skill gitu ya. Kalau di kuliah itu bisa mengasah skill, kemudian lebih tahu banyak, bisa kuliah di luar negeri, bisa belajar dari orang-orang di negara-negara maju dan sebagainya, gitu ya. Iya.
Nah, gimana nih dengan yang kontra? Menurut Mungkin saya, bisa disangka. kalau menurut saya manusia itu punya hak masing-masing kan. Jadi nggak semestinya harus kuliah gitu. Sesuai dengan individu bisa menentukan jalan hidupnya mau kuliah atau tidak. Itu kan kuliah itu juga tergantung dengan cita-cita kan. Misalkan kalau misalkan mau jadi memang mau ke jenjang yang sangat tinggi, memang perlu yang namanya kuliah untuk dapat gelar-gelar biar diterima. Cuma kalau orangnya beda, misalkan di kalangan bawah, itu memang kan ekonominya kurang mampu. Jadi menurut saya tidak seharusnya nggak diharuskan untuk kuliah. Jadi dan juga yang saya lihat, entah kenapa zaman sekarang itu orang yang sudah kuliah itu banyak yang kurang efektif kerjanya, seperti rata-rata kerja di Gojek. Ya, Gojek kebanyakan. Dan juga kalau dibandingkan sama orang zaman dahulu ya. Zaman dahulu itu walaupun sekolahnya tidak sampai kuliah, tapi produktivitas mereka itu besar. Ya memang salah satunya adalah zaman dahulu itu globalisasi modern itu belum terlalu luas kan. Jadi lebih banyak praktik gitu. Jadi menurut saya kalau ditimbangkan kuliah, kalau saya tidak harus kuliah juga karena menurut saya lebih banyakin praktik life skill saja. Oke. Jadi nggak mesti kuliah gitu ya. Tapi toh buktinya orang-orang zaman dulu nggak kuliah tapi mereka juga bisa sukses gitu ya. Bisa sukses, kemudian lebih banyak kalau misalnya nggak kuliah lebih banyak diasah life skill-nya. Nah, gimana nih? Ada yang mau menambahkan? Nyangkal mungkin sebelum ke replay? Saya nyangga Ajis dulu. Kan kalau misalnya kata Ajis, orang kalangan bawah itu mending nggak kuliah aja gitu daripada ngabisin biaya gitu. Kan sekarang banyak banget beasiswa yang sudah ada itu tinggal itu kan ada 2 jalur, prestasi sama tidak mampu. Biasanya jadi urus dan itu cukup lumayan buat menunjang kehidupan di perkuliahan. Tuh. Kalau misalnya orang dulu kenapa mereka itu sukses kayak gitu karena mereka yang memang dari memang mereka kecil tuh mereka punya nilai juang yang lebih buat hidupnya. Tapi kalau anak-anak sekarang coba mereka cuma main gadget. Kayak mereka nggak ada, kalau orang lain nggak dorong ayo ke sana, mereka nggak akan mau. Jadi menurut saya kuliah itu sangat penting. Jadi sangkal nih pendapat Aziz tadi sama Feby bahwa kuliah itu penting dan nggak harus menghabiskan uang karena banyak beasiswa gitu. Ada yang jalur tidak mampu, ada juga jalur prestasi. Tinggal kita bisa pilih yang mana. Kalau memang tidak mampu bisa pakai jalur tidak mampu gitu ya untuk kuliah. Jadi nggak harus kuliah itu juga keluar uang gitu. Nah, siapa yang mau nyangkal lagi nih? Silahkan. Apa? Sabar. Tadi nggak boleh pakai emosi yang negatif. Sabar ya Ayu. Silakan. Zidan. Gini. Kalau kuliah itu sangat penting. Kenapa menurut Anda kuliah itu penting? Kalau misalnya kuliah itu hanya teori. Kan misalnya gini ya. Apakah teori itu cukup untuk kita menghadapi kehidupan di masyarakat yang sebenarnya? Selama ini kita lihat banyak orang-orang yang tidak sekolah tapi mereka punya effort lebih daripada yang kuliah. Ya, jadi pertama masalah beasiswa. Jadi tidak semua kalangan itu bisa mendapatkan beasiswa. Walaupun ada kategori kurang mampu, tapi kurang mampu itu tidak diperuntukkan untuk semuanya yang benar-benar kurang mampu. Nah, itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua, kenapa kuliah itu penting? Padahal kita nggak kuliah aja kita bisa menghasilkan uang lebih banyak. Gimana caranya? Saya ingin mengambil contoh dari ngambil trading
forex, dan main saham. Apakah itu perlu kuliah? Tidak perlu kuliah. Cara belajarnya pun mudah, bisa otodidak dengan buku atau dengan orang yang sudah kita kenal seperti itu. Oke, plus berarti. Oke, Kak Seru mungkin ada yang mau nyangka lagi nih. Tadi kayaknya Ayu. Oh iya, tadi yang dibilang Irfan sih apa tadi? Ya pokoknya gitu lah. Pokoknya dia mengurangi kalau misalnya nggak kuliah tuh mengurangi beban orang tua. Bisa aja kan kamu kuliah sambil usaha? Iya, bisa kan? Ada misalnya sela-sela waktu kuliah kan? Ada kuliah yang seharian full, ada kuliah yang mungkin setengah hari, bisa dipakai setengah harinya buat kerja mungkin. Itu juga bisa menambah atau mengurangi sedikit, nggak semua, sedikit tanggung jawab orang tua. Tidaknya kita bisa dapat sama sendiri nggak dari orang tua tuh. Terus iya, buka lagi pikirannya Zidan. Kenapa kuliah itu penting? Ya tadi kita di SMA kan belum punya skill. Nah di kuliah itu kita memantapkan skill kita yang kita mau. Misalnya kita mau ambil kedokteran nih, di SD kuliah itu kita mantapin skill kita untuk tentang kesehatan itu. Terus ya saya bilang tadi kemungkinan pekerjaannya itu luas. Ya walaupun rata-rata sarjana di Kalimantan itu jadi Gojek atau apa kan, nggak semuanya jadi Gojek. Kalian melihat ke sudut pandang Gojek doang atau gimana? Oke, terima kasih. Oke. Jadi tadi nyangka Presiden suruh buka wawasan lagi katanya. Kalau memang kenapa harus kuliah gitu kan, jadi untuk mantapkan skillnya, teori dan skillnya itu gitu ya. Jadi dan nggak semua kok lulusan kuliah jadi Gojek, itu kan beberapa persen aja gitu kan. Nah cukup atau kita mau replay atau ada yang mau nyangka lagi? Replay ya. Yang replay mau nyangka? Oke, yang replay silakan. Replay dari Pro dulu. dari Pro dulu. Jadi kesimpulan dari pihak Pro, kenapa sih harus kuliah? Pertama, bisa menambah serta mengasah skill seperti yang tadi bilang oleh Ayu. Kemudian kedua itu melatih kemandirian. Ketiga, memaksimalkan diri untuk menyusun masa depan. Keempat, masa depannya lebih terjamin. Kelima, banyak mempelajari ilmu kehidupan. Keenam, patokan atau standar lapangan pekerjaan itu masih dengan sarjana perkuliahan. Terus ketujuh, meningkatkan taraf pendidikan ekonomi. Kedelapan, mendapatkan peluang kerja lebih besar. Kesembilan, memberikan peluang untuk belajar di dunia luar atau luar negeri. Kesepuluh, bisa membuka lapangan pekerjaan. Oke, plus buat ya, replaynya ya. Biasa ada berapa tadi? 10. Ada 10 kesimpulannya gitu ya. Luar biasa. Nah, ini yang kontra, silahkan. Oke, di sini saya akan memberikan replay atau tanggapan kembali menurut pihak kontra, akan tapi tidak saya urutkan, hanya beberapa yang saya tangkap. Oke, yang pertama, daripada digunakan untuk kuliah, lebih baik untuk langsung terjun ke dalam lingkungan masyarakat dan peluang untuk diterima kerja lebih besar dan bursa dan bisa belajar dari pengalaman untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Setelah itu, jika kita memilih bekerja, maka akan terjamin secara finansial dan seluruh keuangan dapat diatur sendiri jika kita mengatur pengeluaran dan pemasukan dibandingkan dengan orang yang memilih kuliah yang rata-rata pasti ditanggung. Setelah itu, manusia itu mempunyai hak masing-masing, bisa menentukan jalan hidupnya sendiri, dan untuk kalangan bawah tidak diharuskan untuk kuliah. Akan tetapi banyak orang sekarang yang sudah kuliah akan tetapi menganggur. Nah, lebih baik ditingkatkan life skillnya seperti orang zaman dahulu yang lebih mengasah life skillnya, dan peluang globalisasi pada zaman dahulu juga masih kurang besar dibandingkan dengan sekarang. Dan yang terakhir, menurut saya beasiswa itu kurang memberikan sebuah solusi dalam berkuliah. Walaupun dalam kategori tidak mampu pun yang mendapat beasiswa juga tidak benar-benar tidak mampu yang mendapatkan itu. Oke, terima kasih. Dari tim kontra.
Oke, kita sudah melaksanakan tadi bimbingan kelompok kita gitu ya, tentang apakah lulus SMA harus kuliah, dan tadi sudah ada pro, ada kontra, dan luar biasa ya. Sama anak-anak semua tadi luar biasa gitu ya. Jadi dengan dalilnya masing-masing gitu ya, dengan alasan masing-masing gitu ya, mengungkap pendapatnya bahwa penting harus kuliah gitu ya. Nggak juga harus kuliah gitu kan, karena banyak hal yang bisa dilakukan tanpa dengan kuliah. Nah, untuk menggarisbawahi semua itu gitu ya, Ibu akan menyampaikan sedikit gitu ya, bahwa ada beberapa pilihan karir gitu ya setelah lulus SMA. Jadi ada beberapa pilihan gitu ya, memang bisa kita pilih gitu ya. Nah, yang pertama memang adalah kuliah gitu ya. Nah, silakan tabnya ditaruh dulu. Ya, kita fokus dulu. Tadi kan saya mau Iya, Oke, lanjutkan. Jadi pilihan karir yang pertama gitu ya, setelah lulus SMA adalah kuliah. Gitu ya. Kuliah jelas gitu ya. Karena memang pada dasarnya gitu ya, sekolah menengah atas gitu ya, memang dipersiapkan gitu ya untuk melanjutkan ke jenjang perguruan pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Kenapa begitu gitu ya? Karena di SMA itu belum banyak dibekali dengan skill-skill gitu ya. Nah, untuk bekerja itu kan perlu skill gitu ya. Perlu skill. Jadi lulusan SMA itu memang skillnya kalau dibandingkan dengan SMK kurang ya. Karena kalau SMK itu kan jelas mereka langsung ke juruan dan mereka ada praktek dan sebagainya gitu. Ya, alhamdulillah kalau di sekolah kita ini difasilitasi dengan ada kelas inspirasi profesi, kemudian ada kelas, ada ini wirausaha gitu ya kan, kemudian ekskulnya juga mendukung gitu ya. Nah, itu kan cuma sebagian kecil SMA yang memberikan fasilitas seperti itu gitu. Karena harus bersyukur gitu ya, walaupun nanti tidak kuliah, ada minimal ada beberapa skill yang bisa kalian punyai gitu ya, kalian asah gitu. Itu yang pertama, kuliah pun nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya, bagaimana kuliah itu bisa kuliah di perguruan tinggi negeri, swasta, maupun ada banyak ya macam-macam kuliah gitu ya, bisa di akademi gitu kan. Kemudian sekarang kan ada banyak juga akademi yang punya pemerintah gitu ya, kedinasan yang itu langsung biasanya sudah tersalurkan ke dinas-dinas tersebut gitu ya, yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian pilihan karir kedua, apa kira-kira selain kuliah? Kursus. Ya, bisa kursus bisa. Jadi selain kuliah bisa kursus. Apa contohnya? Desain grafis. Jahit, desain grafis, web development. web development, otomotif. UI UX design atau Tetap banyak sekali sih. Banyak sekali ya sekarang yang memfasilitasi untuk kursus-kursus ya. Kursus itu berarti mengasah apa? skill. Ya, mengasah skill kita di bidang tertentu. Nah, itu bisa menjadi pilihan karir selain kuliah. Nah, yang ketiga apa kira-kira? Selain kuliah, kursus, kerja, ya benar. Nah, kerja. Ada yang menyaksikan SMA bisa apa sih? Kerja setelah SMA gitu. Banyak pekerjaan. Ya mungkin lebih banyak pekerjaan yang sifatnya ke fisik gitu ya. Karena kalau setelah lulus SMA gitu ya, kalau nggak punya skill ya akhirnya tadi ya ke mungkin yang ke fisik-fisik gitu. Tapi ada juga kok ASN yang jalur SMA juga ada gitu ya, tapi sedikit sekali gitu. Juga bisa mungkin
Selain itu apa? Bekerja. Kalau bekerja ini berarti dengan orang lain ya, kita bekerja dengan orang lain. Ada lagi pilihan karirnya? Nikah. Membuat lapangan Ya, pekerjaan. sebelumnya. Atau berwirausaha mungkin ya. Membuat lapangan pekerjaan. Ya, buat membuka lapangan pekerjaan. Bisa. Masa bisa sih? Nah, zaman sekarang apa sih yang nggak bisa gitu ya? Dengan begitu besarnya ya, peluang pekerjaan gitu ya, di dunia digital gitu ya, itu tidak menutup kemungkinan gitu. Bahkan banyak anak-anak SMA yang sudah punya penghasilan yang fantastis gitu kan, dari online, dari digital tadi gitu. Dan yang terakhir tadi apa? Memasuki kehidupan berkeluarga, menikah dengan arti kata lain gitu ya, menikah. Boleh nggak lulus SMA? Boleh, karena kalian sudah sudah balik ya, sudah secara usia sudah boleh menikah gitu kan, sudah 17 tahun nanti ya kalau lulus SMA gitu. Nah, tapi perlu dipertimbangkan apa yang perlu dipersiapkan untuk memasuki dunia Kerja. keluarga. Gitu. Atau mungkin ada pilihan lain selain itu? Ada yang mungkin lulus SMA ke bubur. Nah, itu semua orang nanti ke sana. Ke pesantren. Ya, ada nggak yang punya cita-cita ke sana? Nah, ada. Pesantren, pengen menghafal Quran atau pengen belajar kitab dan lain sebagainya. Ya, itu jadi pilihan-pilihan karir setelah kita lulus Kuliah. SMA. Oke, jadi paham ya anak-anak? Paham. Oke, oke, Ibu pengen mendengarkan gitu ya. Apa ya? Ada yang mungkin bisa menyampaikan apa yang dirasakan tadi ketika debat tadi. Dirasakan waktu debat. Dirasakan waktu debat itu. Apa tadi? Apa mungkin Ayu tadi sempat emosi tadi mungkin gitu. Jadi lebih dapat pandangan harus kuliah atau enggak gitu kan, tujuannya diskusi kan tadi. Ini yang lebih terarah mau ke kuliah atau enggak gitu. Oke, jadi dapat pemahaman baru ya Zidan ya. Dapat pemahaman baru. Anda sepakat semua kalau kita dapat pemahaman baru dari debat tadi gitu ya. Sepakat. Oke, Ibu kira sudah cukup ya untuk pertemuan kita pada siang menjelang sore hari ini gitu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu yang seharusnya mungkin pada pengen belajar buat pas besok gitu ya, karena masih ujian gitu kan ya. Tapi alhamdulillah kita masih diberi kesempatan di sini gitu ya untuk bersama. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi